Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya pun sujud. Illa iblis, yang tidak mau sujud itu cuma iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk golongan yang kafir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Sama-sama kita berdoa agar hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, pada pengajian yang lalu kita sudah bercerita tentang fungsi manusia sebagai khalifah. Ada yang menyatakan khalifah itu penguasa, ada yang menyatakan khalifah itu adalah pengganti. Kedua-duanya betul. Manusia memang diberikan Allah kekuasaan untuk mengelola alam ini sebaik-baiknya. Dan manusia juga memang pengganti Allah di alam semesta ini untuk mentadbir, untuk mengelola alam ini sesuai dengan kehendak Allah. Sudah kita bicarakan panjang lebar beberapa waktu yang lalu. Kenapa bukan malaikat yang disuruh untuk menjadi khalifah? Sebab malaikat tidak memenuhi unsur-unsur khalifah. Malaikat itu tidak punya nafsu. Orang yang tidak punya nafsu tidak akan berbudaya. Karena nafsu itu penting agar manusia bisa maju. Bapak-bapak ingin punya rumah karena ada nafsu itu. Kalau tidak ada nafsu, tidak kepingin kita punya rumah. Maka malaikat tidak punya rumah. Bapak-bapak
ingin punya istri, ingin punya keturunan karena ada nafsu itu. Kalau tidak ada nafsu, maka kita tidak punya keturunan. Dan malaikat tidak punya keturunan sebab dia tidak punya nafsu. Maka nafsu itu penting. Cuma manusia itu harus menjadi raja bagi nafsunya, bukan menjadi budak bagi nafsunya. Dia harus menjadi jenderal, nafsu menjadi kopral, jangan sebaliknya. Maka elemen itu tidak dimiliki oleh malaikat dan tidak dimiliki oleh makhluk yang lain secara sempurna. Jin punya nafsu, dia beranak pinak seperti kita. Tapi kemampuan intelektual jin itu tidak bisa menandingi manusia. Nggak mungkin. Manusia itu bisa lebih hebat ketakwaannya daripada malaikat, dan kecerdasannya melebihi segala makhluk yang lain. Kalau disuruh binatang menjadi khalifah, tidak mungkin, akalnya tidak bisa. Walaupun banyak manusia kadang-kadang meniru-niru binatang. Ada yang menyatakan manusia hebat itu kalau dia bisa terbang. Kalaulah manusia hebat itu diukur dengan hebatnya terbang, tentu burung elang lebih hebat dari kita. Nggak ada artinya kita dibandingkan dengan burung itu. Kalaulah kehebatan orang diukur dengan lamanya dia bisa berada di bawah air, maka tidak ada apa-apanya kita jika dibandingkan dengan ikan. Kalaulah orang itu hebat jika dia bisa berjalan di atas air, tidak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan burung ondan. Manusia itu kelebihannya pada akalnya. Maka definisi manusia al-insanu hayawanun natiq. Hakikat dari manusia itu adalah hewan yang berpikir. Sehebat-hebat burung elang, dia terbang sendiri. Manusia yang hebat diciptakannya kapal terbang. 1 RT orang bisa terbang itu. Sehebat-hebat ikan, dia menyelam sendiri. Manusia dibuatnya kapal selam. Rame orang bisa berada di bawah air. Sehebat-hebat burung ondan, dia bisa berjalan di atas air sendiri. Angsa juga demikian. Manusia dibuatnya kapal induk. 1 kelurahan orang bisa tinggal di atas kapal induk itu. Artinya dari segi akal, manusia memang lebih daripada yang lain. Kalau malaikat lebih cenderung kepada peribadatan, hewan tidak punya akal, sementara jin tidak nampak dan akalnya tidaklah seperti manusia, maka makhluk yang layak menjadi khalifah itu cuman manusia. Kemampuan manusia diceritakan oleh Allah ketika Allah mengajarkan konsep-konsep kehidupan. Wa 'allamal adamal asma', diciptakan manusia dan Allah ajarkan kepada Adam itu al-asma', nama-nama, baik nama-nama yang nampak maupun konsep-konsep yang tidak nampak. Lalu disuruh malaikat yang menganggap dirinya lebih tua daripada manusia untuk menyebutkan nama-nama itu. Ternyata malaikat tidak mampu. Pada waktu itulah malaikat baru mengakui bahwa Allah sesungguhnya jauh lebih tahu apa yang mereka tidak tahu. Bahkan Allah lebih tahu apa yang mereka zahirkan dan apa yang mereka sembunyikan.
Maka keluarlah ungkapan dari para malaikat, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Alim mengetahui, hakim bijaksana. Dua sifat yang saling melengkapi. Banyak orang yang alim tapi tidak bijaksana. Kan banyak itu. Para profesor di perguruan tinggi alim, berilmu, tapi seringkali tidak bijaksana. Ada yang bijaksana, tidak pula bijak sini. Jadi macam-macam cerita tentang itu. Oleh sebab itu Allah alimul hakim, maha mengetahui dan dia maha bijaksana. Orang yang alim mengetahui itu cenderung tekstual. Tapi al-hakim dia bisa memahami di balik yang teks tadi. Kalau istilah yang kita katakan minggu lalu, orang yang bijaksana itu orang yang pandai memilah dan memilih. Tahu kapan harus maju, tapi tahu juga kapan harus mundur. Jadi kalau dia pemimpin, dia bijaksana itu. Kapan dia harus maju dan kapan dia harus mundur. Jangan sampai mundur sudah disuruh-suruh orang mundur. Itu masalah itu. Itu tidak bijaksana itu. Kapan harus berkata keras, tapi kapan pula harus berkata lembut, itu bijaksana. Itu orang yang hebat. Kalau istilah orang Melayunya, pandai mengambil rambut dari tepung. Rambut terambil, tepung tidak terserak. Kapan tegas, kapan lembut, dia tahu itu. Kalau istilah pepatah orang Minang yang saya katakan pada minggu yang lalu itu, alu tata ruang patah tigo, samui diinjak indak mati. Alu itu keras. Kalau dia harus keras, alu yang keras itu patah tiga kalau kena ke kakinya. Tapi kalau dia harus lembut, semut pun dipijaknya tidak mati. Nah, itu yang disebut dengan hakim, orang yang bijaksana. Kita teruskan. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Setelah malaikat mengakui mereka itu sebenarnya tidak ada apa-apanya di depan Allah, dan mereka sudah melihat kalau kemampuan Adam jauh di atas kemampuan mereka, maka Allah berfirman, sujud kepada Adam. Sujud di sini menurut penulis tafsir Al-Maraghi, Syekh Mustafa Al-Maraghi, dia menyatakan sujud itu terbagi dua. Ada sujud ta'abbudiyah, sujud penyembahan. Ada sujud penghormatan. Sujud yang tidak boleh itu sujud ta'abbudiyah, sujud penyembahan. Seperti sujudnya makhluk kepada Khalik, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi dalam konteks ayat ini, sujud yang diminta oleh Allah kepada malaikat itu sujud penghormatan. Menghormati Adam selaku khalifah Allah di muka bumi, dan menghormati Adam selaku hamba Allah yang dianugerahkan ilmu pengetahuan yang dalam. Maka fasajadu, para malaikat itu semuanya sujud. Mereka tabi kalau Adam itu memang luar biasa, wajar dia menjadi khalifatullah fil ardh.
Siapa yang tidak mau sujud? Illa iblis. Yang tidak mau sujud itu cuman iblis. Siapa itu iblis? Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar menyatakan, iblis itu ada dua pendapat ulama-ulama tafsir. Yang pertama, iblis itu minal jin. Iblis itu dari jin. Jadi Allah ciptakan malaikat dari nur, cahaya. Allah ciptakan jin dari an-nar, api. Maunya kita tanya dengan pakar-pakar elektro ini, apa beda cahaya dengan api? Kalau Ustadz udah agak susah menjelaskannya itu. Setiap ada api pasti ada cahaya. Lalu bagaimana memisahkan api dan cahaya? Wah, ini susah itu. Bagaimana itu? Ada api pasti ada cahaya. Tapi apakah cahaya itu api? Wah, ini berat. Kalau kaji tasawuf lain lagi ceritanya itu. Tapi kalau kekajinya orang-orang yang pakar di bidang elektronik, ya maka cahaya itu, api itu muncul pertemuan antara molekul elektron, nah, macam-macam lah itu, sakit kepala kita dibuatnya itu. Tapi bisa dijelaskan antara api dan cahaya berbeda. Begitulah perbedaan antara jin dan malaikat. Kalau jin terbuat dari api, kalau malaikat terbuat dari cahaya. Jadi dalam Quran ada dikatakan bahwa bahwa iblis itu minal jin, termasuk kelompok jin yang terbuat dari api. Bahkan iblis itu jin yang paling taat, yang levelnya sudah sangat tinggi, luar biasa hebatnya, sudah sangat dekat dengan Allah, luar biasa. Tapi di sini bahayanya. Ternyata semakin tinggi keilmuan seseorang, semakin tinggi kedudukan seseorang, ada satu penyakit yang sering masuk ke dalam jiwanya. Apa itu? Sombong. Sombong ini bahaya, luar biasa. Kenapa sombong itu bahaya? Sebab yang layak punya sifat sombong itu hanya Allah. Maka dalam hadis dikatakan al-kibru ridai, kata Allah. Dalam hadis qudsi, sombong itu selendangku, serbanku. Siapa yang bersifat sombong, dia mengambil hakku. Manusia ini tidak boleh sombong, sebab sombong itu hak Tuhan. Tapi sifat semula jadi, sifat fitrah yang muncul di saat orang berkuasa, di saat orang sudah menjadi ilmuwan yang hebat, itu biasanya muncul sifat sombong. Bepacik langan lah belangan, bepacik batih lah bebatih. Tidak ada udang di balik batu, tidak ada nasi di balik akara. Besutan di matu, barajo di hati, babana di ampu kaki. Itu masalah. Kalau udah sampai pada level itu udah susah kita dibuatnya itu. Sombong, luar biasa itu. Dan itu terjadi pada iblis. Sombong. Yang kedua, pendapat menyatakan iblis itu dulunya malaikat. Alasannya, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ayat ini menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Yang tidak mau sujud siapa? Iblis. Oleh karena itu iblis sebenarnya bahagian dari malaikat. Semenjak dia ingkar, maka dia berubah menjadi iblis. Ada dua pendapat itu menurut ulama-ulama tafsir. Cuman jumhur menyatakan, karena ada ayat yang secara tegas menyatakan bahwa iblis itu bahagian dari jin, maka jumhur menyatakan iblis itu adalah jin.
Jin yang paling hebat posisinya, akibat kedurhakaannya dia menjadi makhluk yang sangat dibenci oleh makhluk-makhluk yang lain. Laknatullahu anhu. Tapi saya baca tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh. Dia bagus sekali menceritakan tentang iblis itu. Baginya manusia itu makhluk yang sempurna, maka dia dijadikan khalifah. Dia tinggal di bumi untuk mengelola alam semesta ini sebaik-baiknya. Dan nanti dia akan kembali ke surga, ke tempat asalnya. Namun perlu ada ujian. Siapa yang layak ke surga, siapa yang memang tidak layak ke surga. Manusianya harus diuji, dicoba. Yang patuh kepada Allah silakan ke surga. Tapi yang durhaka kepada Allah ada tempat lain yang disebut dengan neraka. Kalau tidak ada ujian, kita tidak tahu siapa yang bagus, siapa yang tidak, siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Kok iyo ameh, coba diasah. Kok iyo perak, coba disapu. Ujian itu penting. Anak SD aja mau lulus harus ujian. Walaupun ujiannya daring atau tidak, itu nantilah masalahnya kan. Diuji itu. Masuk SMP diuji lagi. Tamat SMA diuji lagi. Mau S1 diuji. Namanya munakasah. Tulisannya skripsi. S2 diuji lagi. Namanya tesis. S3 diuji lagi. Ujiannya viva. Nama tulisannya disertasi. Diuji. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin tinggi pula ujiannya. Maka manusia harus diuji. Dan fungsi daripada iblis serta setan itu adalah penguji manusia, siapa di antara mereka yang layak ke surga dan siapa di antara mereka yang gagal untuk kembali ke surga. Tanpa ada ujian itu, maka tidak ada gunanya surga dan neraka. Jadi perlu adanya iblis, perlu adanya ujian agar betul-betul terpisah antara antah dan beras. Kita teruskan. Aba wastakbar. Apa penyebab iblis itu tidak mau sujud kepada Adam? Aba, enggan. Wastakbar, sombong. Ini menafikan, menolak. Ada satu disertasi yang ditulis ulang di Amerika. Penulisnya orang Islam pula itu. Konon kabarnya udah dijadikan satu buku, tapi saya belum ketemu. Buku itu berasal dari disertasi yang menyatakan bahwa iblis adalah makhluk yang paling patuh dan bertauhid. Alasannya iblis itu hanya sujud kepada Adam, hanya sujud kepada Allah. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Oleh karena itu, dialah makhluk yang sebenar-benar bertauhid. Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam, itu ujian saja itu. Ternyata malaikat sujud, maka malaikat tauhidnya tidak murni. Iblis tidak mau sujud, sebab sujud itu hanya hak Allah. Maka ketauhidan iblislah yang paling sempurna. Apa tidak sakit kepala kita dibuatnya itu. Jadi kadang-kadang orang makin tinggi sekolah itu makin membuat kita bingung. Padahal hakikat ilmu itu membuat kita tenang. Di sini
Kalau istilah orang di kampusnya, di sini beda epistemologi Islam dengan epistemologi Barat. Orang Barat itu ilmu terpisah dari agama, sehingga banyak ilmuwan yang tidak beragama. Karl Marx jadi ateis, Lenin jadi ateis. Sebelumnya Friedrich Wilhelm Nietzsche dengan bangga menyatakan God is dead, Tuhan sudah mati. Akhirnya dia yang mati dalam keadaan sakit jiwa. Lenin menyatakan ateis, Tuhan tidak ada. Akhirnya dia mati setelah menderita terkena penyakit siflis. Saya lihat itu, ilmuwan-ilmuwan Barat yang tidak percaya kepada Tuhan, itu akhirnya matinya menderita. Yang terakhir, pakar fisika yang konon kabarnya lebih hebat dari Albert Einstein, Stephen Hawking, dengan konsepnya the black hole and the concept of everything, matinya dalam keadaan stroke. Bukan hanya stroke sebentar, bertahun-tahun mengajar pakai kursi roda, nggak bisa ngomong, hanya mengajar memakai komputer yang dipaparkan di layar monitor. Ternyata beriman kepada Tuhan itu adalah fitrah manusia. Begitu manusia keluar dari fitrahnya, dia sesungguhnya sedang menyiksa dirinya sendiri. Ayat ini menjelaskan bukan iblis itu bukan makhluk yang bertauhid, tapi aba wastakbara. Dia enggan dan dia sombong. Ini penyebab dia itu tidak mau sujud kepada Adam. Dan itu dikatakan dalam ayat yang lain. Apa kata iblis? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Bagaimana aku akan sujud kepada Adam ya Tuhan? Kau ciptakan dia dari tanah. Tanah itu hina sekali. Sementara kau ciptakan aku daripada api. Ana khairum minhu. Aku jauh lebih mulia daripada Adam. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam bukan karena dia patuh kepada Allah, tapi karena dia enggan dan sombong. Dia menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Padahal yang menyuruhnya hormat kepada Adam itu Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan yang harus kita ingat adalah kesombongan bisa membawa kepada kehancuran dan kekafiran. Wa kana minal kafirin. Dan iblis itu termasuk kelompok makhluk yang kafir. Tertutup hati untuk menerima kebenaran. Makanya kalau sudah kafir itu udah bahaya kita. Seperti yang pernah kita ceritakan, kafir itu kan bahasa Arab kufrun, tertutup. Bahasa Inggrisnya cover. This is cover of the Quran, menutup dia itu. Fungsi cover ini menutup Quran agar tidak mudah kena air atau apa. Jadi kalau orang yang kafir itu orang yang sudah tertutup hatinya menerima kebenaran. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Diberi peringatan tidak diberi peringatan sama saja. Mereka akan tetap tidak beriman. Kenapa? Sebab hatinya sudah tertutup. Maka kita berdoa kepada Allah jangan sampai hati itu tertutup menerima kebenaran. Kalau sudah hati tertutup menerima kebenaran, maka Quran yang menjadi hudal linnas, al-bayyinat, al-furqan itu tidak ada manfaat baginya. Orang yang hatinya sudah tertutup itu persis seperti batu dalam lubuk. Batu itu kena air biasanya bersih. Tapi kalau batu dalam lubuk itu bersih atau kotor itu? Kotor, berlumut itu. Begitulah orang yang kafir. Sebanyak apapun diberi peringatan, diberi pengajaran,
hatinya tetap tertutup. Summum bukmun umyum fahum, habis itu. Maka kita harus berdoa kepada Allah agar terhindar dari kekafiran tersebut. Kita teruskan sedikit lagi. Wa qulna, dan Allah berkata, ya Adam uskun, hei Adam, tinggallah engkau dan istrimu Hawa di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang kamu sukai, hiduplah sesukamu di surga itu, bersenang-senanglah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ingat, jangan kau dekati pokok kayu itu. Fatakuna minal zalimin. Kalau kalian dekati, maka kalian termasuk orang yang zalim. Ya. Tinggal di surga dalam keadaan senang lenang, buat apa saja. Walaupun seperti yang pernah kita ceritakan dulu, surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa itu terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Apakah itu surga yang akan kita tempati nanti, atau surga yang berupa taman yang ada di langit-langit yang diciptakan Allah itu? Sebagian ulama menyatakan surga itu bukan surga tempat kita nanti, bukan. Sebab surga kita nanti itu ada aturannya. Orang baru bisa masuk surga kalau sudah meninggal dunia. Surga itu tempat balasan bagi kebaikan dan amal ibadah orang di dunia. Sementara Adam dan Hawa belum lagi melakukan kebaikan. Kenapa harus tinggal di surga? Dan surga itu dalam hadis dikatakan tidak boleh dibuka sebelum umat Muhammad yang masuk pertama kali ke sana. Ini Nabi Muhammad belum lahir. Maka ada sebahagian menyatakan surga di sini satu taman di langit yang pertama. Tapi ada yang menyatakan ya surga itu surga yang nanti akan kita tempati. Kenapa? Agar Adam dan Hawa bisa menceritakan kepada anak cucunya bagaimana surga itu, sehingga hati anak dan cucunya rindu untuk masuk surga. Mana yang betul? Wallahu a'lam bishawab. Itu. Jadi tinggal di surga, di taman itu bisa melakukan apa saja. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pokok kayu ini. Ada yang menyatakan pokok itu disebut dengan pokok khuldi. Ya. Tapi di zaman Orde Lama dulu, Orde Baru dulu, ayat ini dijadikan ayat untuk kampanye ini. Saya ingat itu ada tokoh P3 namanya Ahmad Buang. Kalau dia kampanye itu dibilangnya, jangan pilih Golkar. Golkar itu gambarnya pokok beringin. Dalam Quran dikatakan, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pokok beringin. Ada pula yang bilang gitu. Wallahu a'lam bishawab itu. Jadi kadang-kadang kalau ayat-ayat Quran dijadikan konsumsi politik jadi masalah dia kan gitu. Ada kadang-kadang ta'awanu alal birri wal taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan, ditukar pula jadi wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, ada orang yang benci kepada ismi gitu. Ada pula ustadz yang terlalu dekat dengan abri, lain pula ayatnya. Apa katanya itu? Atiullah wa atiur rasul wa ulil abri minkum. Nah, jadi kadang-kadang ayat pun dibikin-bikin. Itu salah itu. Ayat Quran itu tidak boleh diplesetkan. Itu merupakan kalamullah. Tapi kadang-kadang kalau udah kepentingan politik macam-macam muncul, maka ayat itu disesuaikan dengan kehendak dan kepentingan mereka. Itu tidak boleh. Jadi jangan dekati pokok kayu itu. Kalau kalian dekati, maka kalian termasuk orang yang zalim. Ada yang bilang pokok itu pokok khuldi. Manusia itu aneh. Dia paling suka mendekati apa yang dilarang. Nah, ini yang jadi masalah. Di sini ada adik saya ini, Dwi dengan Ansor ini. Mereka berdua ini, kalau bapak-bapak mau berkunjung bagus itu. Di Teratak Buluh sedang membuat pusat rehabilitasi pencandu narkoba. Anak-anak muda kita banyak dibina di sana selama 4 bulan. Alhamdulillah banyak yang berhasil sembuh lah. Karena kita Riau ini kan menjadi daerah nomor 4 terbesar di Indonesia sebagai tempat
pengedaran narkoba itu. Dan datang dari seberang itu kalau kata Pak Gubernur nggak kurang dari 200 ton itu. Ya. Masuk ke Indonesia banyak melalui Riau itu. Sementara kita belum punya tempat rehabilitasi seperti di Jawa. Jadi adik-adik kita ini bikin gitu kan. Manusia begitu. Sesuatu yang dilarang itu pasti dicarinya. Nah, itu. Maka orang tua, guru, dosen harus pintar-pintar. Jangan cepat menyatakan ini jangan, itu masalah. Akan dicarinya yang jangan itu. Akan dicarinya yang jangan itu. Bagaimana caranya agar dia bisa tidak melakukan secara rasional? Dulu ketika zaman-zaman saya racing liar, balap liar itu bermaharajalela, ada guru kami itu pintar dia nggak melarang orang balap, tapi pelajar-pelajarnya dibawanya ke UGD. Setiap ada orang kecelakaan gara-gara balap, dibawanya, disuruh melihat orang yang patah-patah, yang hampir mati itu. Kalau kalian buat macam itulah jadinya. Akhirnya takut juga kita pada waktu itu. Ada yang cara yang bijaksana. Jadi fitrah manusia itu memang suka melakukan apa yang dilarang. Semakin hebat larangan itu, semakin hebat pula keinginan untuk mencobanya. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya itu agar dia tidak melakukan yang dilarang? Di sini perlu ada kebijaksanaan. Saya rasa itulah yang bisa disampaikan, insya Allah akan kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, baik masalah kaji kita atau masalah yang lain, satu atau dua orang, saya persilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Saya sedikit mau menanyakan mengenai iblis tadi. Bagaimana kita ketahui bahwa iblis itu membangkang perintah Allah sehingga dia diusir dari surga. Dan diusir itu di mana dia berada, iblis itu. Kemudian bagaimana dia bisa masuk ke surga lagi untuk menggoda Adam supaya memakan buah kuldi. Kok bisa dia masuk di surga padahal dia sudah diusir? Oh, ini pertanyaan yang berat ini. Ada ulama tafsir menyatakan nanti iblis itu diusir bersamaan dengan bersamaan dengan diturunkannya Adam ke bumi. Jadi ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, dia belum lagi diusir, masih dieliminasi. Dia masih ada di tempat itu, tapi dia sudah dieliminasi, termasuk kepada hamba Tuhan yang membangkang. Ada yang menyatakan dia dulu ke bumi, tapi pada waktu itu pintu-pintu langit masih terbuka. Bahkan menurut sebahagian riwayat, pintu langit itu tertutup di zaman Bani Israel. Maka pada waktu itu ada manusia yang bisa bersahabat dengan jin, bersahabat dengan malaikat, sehingga banyak informasi-informasi langit yang bisa sampai kepada mereka. Tapi pada zaman Bani Israel setelah ditutup, ada jin-jin yang berupaya mencari informasi ke langit, maka datanglah petir halilintar menembaki mereka agar mereka tidak bisa lagi mendengar berita-berita ke langit tersebut. Jadi dia sudah disisihkan. Dan dia sudah tahu kalau dia akan diasingkan gitu, karena dia sudah ingkar kepada Allah. Maka agar dia tidak diasingkan sendiri, itulah penyebabnya dia sekuat tenaga menggoda Adam dan Hawa. Tapi kan pertanyaannya tidak sampai di situ, Pak. Allah kan memang ingin menciptakan Adam di bumi.
inni ja'ilum fil ardi khalifah. Nah, itu. Kenapa harus ditempatkan di surga dulu? Kenapa tidak langsung saja ke bumi? Kan selesai masalahnya. Nah, ini yang pernah kita ceritakan kemarin. Manusia itu, Adam dan Hawa, memang akan ditempatkan di bumi. Kenapa ditempatkan di surga? Kenapa ada iblis? Ini senario Tuhan. Ditempatkan dia di surga agar Adam dan Hawa tahu bagaimana surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan itu akan diceritakan kepada anak cucunya. Lalu kenapa ada iblis yang menggoda dan menjatuhkannya ke bumi? Agar Adam dan Hawa juga menceritakan kepada anak cucunya, kalau mau kembali ke surga, hati-hati dengan iblis. Sebab iblislah yang sudah menjatuhkan Adam dan Hawa ke bumi, dan iblis juga yang akan menjatuhkan manusia ke lembah penderitaan yang namanya neraka. Kalau mau kembali ke surga, jauhi iblis. Kalau kita dekati iblis, kita tidak akan pernah kembali ke surga. Itu senario Tuhan yang maha canggih. Itu kira-kira Pak. Ada yang lain? Silakan. Mohon penjelasan sedikit dulu tentang sujud. Ada saya temukan seseorang bersujud kepada seseorang untuk mendapatkan belas kasihan ataupun keinginan. Apakah ini dibolehkan? Nah, kemudian juga ada yang tidak mau bersujud kepada seseorang, padahal ini sudah menjadi ancaman buatnya. Apabila tidak bersujud, maka akan dilakukan semacam penyiksaan. Terima kasih dulu. Dulu di zaman Jepang tahun 1943 ada seorang ulama besar Indonesia asal dari Minangkabau, orang Sungai Batang, ayahnya Hamka, gelarnya Inyek DR, namanya Syekh Abdul Karim Amrullah. Karena melawan Belanda di Bukit Tinggi, pidatonya menghasut orang Bukit Tinggi supaya melawan Belanda, akhirnya dibuang ke Sukabumi. Dibuang oleh Belanda ke Sukabumi. Tidak lama dibuang Belanda ke Sukabumi, Belanda kalah, Jepang masuk. Jepang pintar. Jepang pintar. Orang yang dibuang oleh Belanda itu pasti orang penting. Maka begitu Jepang datang ke Jakarta, yang mula-mula dijemputnya Syekh Abdul Karim Amrullah, Inyek Rasul itu, dibawa tinggal di Jakarta. Betul-betul dilayani Jepang dengan baik. Begitulah cara Jepang mengambil hati ulama. Tahun 43 diadakan pertemuan ulama-ulama se-Jawa. Dia pun diundang, acaranya di Jakarta. Ketika acara itu akan dimulai, dia duduk bersamaan dengan jenderal-jenderal Jepang. Karena dia ulama hebat. Di sampingnya yang selevel dengan dia, Syekh Ahmad Sorkati, pendiri Al-Irsad, ulama hebat di Jawa pada waktu itu. Ada Hasim Asy'ari, macam-macam yang duduk begitu. Jadi pada waktu itu pertemuan ulama se-Jawa itu akan dibuka oleh gubernur militer Jepang itu. Ketika akan dibuka, Kapetai, polisi militer Jepang datang. Kiri. Kiri itu artinya ruku ke arah matahari terbit, menghormati dewa matahari. Hampir semua ulama ruku. Hanya ada beberapa orang yang tidak, termasuk beliau dengan Syekh Ahmad Sorkati. Tidak mau sujud, tegak aja. Polisi militer Jepang, Kapetai itu nengok. Selesai acara, dia dijemput. Dibawa ke kantor polisi militer Jepang. Ditanya, kenapa tidak mau sujud? Tidak mau ruku?
Apa katanya? Ruku itu hak Allah. Jangankan sujud, ruku itu hak Allah. Mukaku ini tidak akan kutundukkan selain kepada Allah. Akhirnya menurut cerita itu dicabut kuku-kuku tangan itu supaya dia mau ruku itu. Tidak mau juga ruku. Entah karena pertolongan Allah, dan yang pasti karena pertolongan Allah, entah karena nasibnya yang baik. Jam-jam 5 sore diantar pulang ke rumah setelah puas disiksa. Orang di rumah sudah mengukur kain kapan. Begitu dia datang, orang menangis. Tokoh Minang di Jakarta pada waktu itu Dr. Ali Akbar, menangis luar biasa. Jarang dokter pada waktu itu, udah ada dokter orang Padang Panjang, Dr. Ali Akbar menangis. Kami pikir Buya mati katanya. Kata dia, ya kalau mati hidup itu tangan Tuhan, bukan tangan Jepang katanya. Dia pun bercerita bagaimana dia disiksa. 3 bulan kemudian Hamka datang. Dan Hamka sudah dengar cerita ayahnya disiksa oleh Jepang karena tidak mau ruku itu. Apa kata Hamka kepada ayahnya? Buya, kenapa Buya tidak mau ruku sikit aja? Tidak perlu ruku seperti sholat. Ruku sikit aja menjadi. Selamat Buya. Kalau Buya tidak mau ruku, macam inilah nasib Buya. Buya ditanya, disoal siasat, diinterogasi. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat Buya mati. Apa jawaban Syekh Abdul Karim Amrullah? Dalam bahasa Minang dia menjawab, Yuang, nan den takwian bukan pertanyaan-pertanyaan nan bisa membuat den mati. Itu kete itu. Nan den takwian pertanyaan-pertanyaan salapeh den mati baiko. Itu yang berat itu. Itu yang berat. Itu yang tauhid itu di situ. Tauhid itu di situ. Tidak bisa abu-abu tauhid. Jangan sempat orang bingung dengan kita. Datuk mangguang manggaleh padi dijamu di ate sama Islam tangguang kapian ndak jadi entah di mawa tagaa itu masalah. Tauhid tidak bisa. Ruku dan sujud itu milik Allah. Orang tempat kita sujud itu juga nyawanya dalam genggaman Allah itu. Maka minta kepada Allah. Walaupun ada hadis Nabi yang membolehkan menyatakan diri kafir kalau kita dalam keadaan terancam, boleh. Itu Islam itu. Islam itu agama solusi, bukan agama masalah. Orang yang kuat dia tidak akan berbuat. Tapi andai kata orang yang bijaksana, mana lebih menguntungkan dia mati atau hidup? Kalau lebih menguntungkan dia hidup, artinya dengan dia hidup dia lebih banyak bermanfaat untuk orang. Dalam hadis dikatakan boleh, tapi yang sujud itu hanya kepala, hati tidak boleh sujud. Itu kecerdasan ajaran Islam. Dalam bahasa Minang dikatakan Islam is part of solution, not part of problem. Islam is problem solver, not problem maker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.